suka memuji, menyembah Tuhan, dan juga membaca Alkitab. Setelah selesai persekutuan, pemuda ini berjalan pulang menuju rumah. Dan dalam perjalanan pulang, pemuda ini bertemu dengan beberapa orang pemuda yang jauh dari Tuhan. Pertama, dia bertemu dengan pemuda yang suka merokok. Perokok ini menggoda pemuda yang baik dan menawarkan rokok. Tetapi pemuda yang baik ini menolaknya. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan. Dan di sana dia bertemu dengan beberapa pemuda yang sedang bermain judi. Dan mereka pun memanggil dan mempengaruhi pemuda baik ini. Tetapi dia menolaknya. Selanjutnya, pemuda ini juga bertemu dengan peminum dan pemakai narkoba. Dan pemuda yang baik ini pun dipengaruhi juga. Awalnya pemuda yang baik ini masih bertahan untuk tidak terpengaruh. Namun setelah digoda berkali-kali, akhirnya pemuda yang baik ini terpengaruh juga. Setelah itu, pemuda pulang ke rumah dengan kondisi mabuk dan sambil merokok di sepanjang perjalanan. Pada malam harinya, pemuda ini tertidur. Pada saat tengah malam, terdengar suara yang memanggil pemuda ini. Anakku, anakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Anakku, anakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Anakku, anakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suara itu pun berlanjut memanggil pemuda ini sebanyak 3 kali. Dan di dalam mimpi, pemuda ini terbangun dan mencari sumber suara dari mana. Dan tiba-tiba pemuda ini menyadari bahwa suara itu adalah suara Tuhan. Dan pemuda ini mulai merasa gelisah, takut, dan putus asa. Tiba-tiba Tuhan muncul di hadapan pemuda itu. Dan pemuda itu menyesali semua yang telah dilakukannya. Dan Tuhan mengulurkan tangannya kepada pemuda yang baik ini. Namun di saat tangan pemuda itu meraih tangan Tuhan,
Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajarmu, supaya aku mengetahui betapa hambanya aku. Setelah berdoa, pemuda itu merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia memuji Tuhan dan mengingat kebaikannya sebelumnya dan mengambil keputusan untuk setia kepada Tuhan. Lalu dia pergi menemui teman-temannya yang sudah jatuh ke dalam dosa, mengajak mereka untuk bertobat. Pada saat itu, teman-temannya sudah mulai sakit-sakitan, hampir mati, karena dampak dari perbuatan yang mereka lakukan. Saat pemuda yang baik ini mengajak mereka bertobat, mereka masih mengeraskan hati untuk tidak mau bertobat. Dan terakhir, pemuda itu menemui temannya yang seorang peminum. Ketika pemuda itu mengajak peminum untuk bertobat,